Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Pertama, tiada kata yang pantas saya ucapkan kecuali rasa syukur atas kehadirat Allah, atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita haturkan, tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana zaman yang biadab dan mana zaman yang beradab, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Sahabat Ibro yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar sebuah kisah seorang pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah, seorang tabi'in yang namanya tidak terkenal di bumi, namun sangat populer di langit? Siapakah ia? Ia adalah Uwais Al-Qarni. Namanya saja sudah Al-Qarni, bukan? Yaitu penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui mengapa nama Uwais Al-Qarni bisa sampai ke langit. Ternyata hal ini dilatar belakangi oleh ketaatan Uwais kepada sang ibunda. Ia adalah pemuda yang berasal dari Yaman. Sejak lahir, Uwais memiliki penyakit sopak, yaitu bercak-bercak putih pada permukaan tubuhnya. Namun, hal itu tidak menjadi halangan bagi Uwais untuk tetap beribadah dan soleh. Ia hidup berdua bersama sang ibunda yang buta dan lumpuh. Ia sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi keinginan ibunya. Sampai pada suatu hari, sang ibunda memanggil Uwais. "Uwais anakku, kemarilah nak." Sang Uwais pun datang. "Baik ibu, apa yang ingin ibu katakan?" "Uwais, ibu merasa hidup ibu tidaklah lama lagi nak. Ada satu keinginan ibu yang sangat ibu inginkan." "Katakanlah ibu, apa itu? Aku akan berusaha memenuhinya." "Ibu sangat ingin melaksanakan ibadah haji nak." Uwais pun termenung mendengar perkataan sang ibu. Lalu menjawab, "Baiklah ibu, aku sangat ingin memenuhi keinginan ibu. Tapi aku mohon ibu bersabarlah sebentar. Aku akan mengusahakannya." Sang ibu pun memeluk Uwais dan menangis bahagia karena perkataan anaknya. Di luar rumah, Uwais berpikir, "Ya Allah, bagaimana cara membawa ibuku sampai ke Mekah? Sedangkan jarak antara Yaman menuju Mekah sangatlah jauh. Kita harus melewati padang pasir. Biasanya orang-orang harus membawa unta untuk sampai ke sana. Sedangkan aku, satu ekor domba pun aku tak punya." Sampai pada satu titik, Uwais menemukan jawabannya. Ia menemukan ide. Keesokan harinya, Uwais langsung pergi ke tetangganya untuk membeli satu ekor domba. Namun sayang, uang Uwais hanya cukup untuk membeli satu ekor kecil anak domba. Ia pun tidak bersedih. Setiap hari Uwais menggendong anak domba tersebut naik dan turun gunung. Hal itu terus diulangi sampai pada suatu ketika tetangga Uwais berkata dan bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Uwais? Apakah dia sudah gila? Mereka pun tertawa bersama-sama karena mengejek Uwais. Uwais pun tidak menghiraukan tentang hal tersebut. Yang ada di pikirannya sekarang adalah bagaimana caranya membawa sang ibunda untuk sampai ke Mekah. Masya Allah. 8 tahun pun berlalu. Tibalah pada musim haji. Anak domba yang kecil sudah berubah menjadi domba yang besar. Beratnya pun sudah mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan Uwais. Tubuhnya sudah menjadi kekar dan bertenaga. Beban yang dipikulnya sudah terasa ringan.
Sekarang semua orang pun tahu mengapa Uwais melakukannya. Itu adalah bukti cintanya kepada sang bunda. Tanpa mengulur waktu lagi, Uwais pun langsung menggendong sang ibunda dari Yaman menuju ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus. Subhanallah, sungguh besar sekali cinta Uwais kepada sang ibunda. Sesampainya di Mekah, Uwais tak lantas menurunkan ibunya. Ia harus menggendong ibunya untuk berkeliling Ka'bah. Di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah semua dosa ibuku." Sang ibu pun mendengar perkataan Uwais. Ibu pun mendengar doa dari Uwais. Lalu bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, nak?" Sang Uwais pun menjawab seperti ini, teman-teman. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang mengantarku ke surga. Allah pun mendengar percakapan antara ibu dan anak laki-lakinya di depan Ka'bah. Seketika penyakit sopak yang diderita oleh Uwais sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan kecil pada telapak tangannya. Masya Allah, Uwais langsung bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Semoga dengan kisah Uwais yang telah saya sampaikan tadi dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita kepada orang tua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.